Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online, yaitu dengan topik pembahasan soal UTBK Fisika 2019. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas soal fisika, yaitu tentang hukum Newton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita bahas soal fisika nomor 4 ya. Soal ini adalah soal UTBK Fisika tahun 2019. Baik, kita perhatikan soalnya. 2 buah balok bermasa M1 2 kg dan M2 1 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik, artinya tidak molor ya. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang kasar. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F sama dengan 20 Newton dan membentuk sudut theta, di mana diketahui tan theta sama dengan 3/4. Membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal ini ya. Nah, ditanyakan jika koefisien gesekan kinetik antara kedua balok dengan meja μk sama dengan 1/3, maka besar tegangan tali adalah titik-titik ya. Jawabannya 6, 8, 10, 12, dan 14. Soal ini tentunya berkaitan dengan apa? Hukum apa, Nak? Iya, hukum Newton ya. Hukum Newton yang pertama apa yang kedua? Iya, yang kedua. Karena apa? Karena ini ada balok. Di balok ini sudah diberikan gaya. Sebuah benda kalau mendapatkan gaya pasti dia akan bergerak, dan bergerak itu berarti dia mengalami percepatan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu. Sistem itu adalah kedua balok yang diikat tali dan diberi gaya. Ya. Pada balok 1 itu gaya-gaya yang bekerja hanya ada pertama gaya T, ini tegangan tali. Balok ini kan ditarik oleh tali ini toh. Tali ini digerakkan oleh balok 2. Balok 2 karena ada gaya di sini. Balok 1 ya, balok 2 ya. Balok 2 bergerak karena ada gaya ini. Jadi yang bekerja pada balok 1 adalah T. Yang kedua adalah gaya beratnya W1. Yang ketiga adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini merupakan gaya yang diberikan oleh lantai pada balok. Kita sudah tahu bahwa antara gaya reaksi dan aksi dan gaya reaksi, berat benda ini dengan bergaya normal adalah pasangan aksi dan reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Gaya berikutnya yang bekerja pada balok 1 adalah gaya gesek F1. Jadi saya ulang ya, yang gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 adalah gaya T, gaya berat W, gaya normal, dan gaya gesek F1 yang arahnya ke kiri. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada balok 2 adalah sama seperti balok 1. Tegangan tali T, gaya gesek F1, gaya berat W, ini F2 ya. Kalau ini tadi F1, ini F2, ini W2 dan N2. Kemudian ada gaya F yang bergerak membentuk sudut, yang menekan balok 2 dengan membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Nah, karena ini miring tentunya sudah lazim ya kalau ada gaya yang
garis kerjanya miring, ya kita uraikan menjadi dua gaya yang saling tegak lurus. Komponen gaya yang saling tegak lurus yaitu F2Y yang vertikal dan F2X yang horizontal. Nah, karena dalam soal ini yang ditanyakan adalah besarnya tegangan tali T, maka nanti kita dalam perhitungannya kita akan gunakan gaya-gaya yang bekerja secara horizontal. Nah, sebelum ke perhitungan kita rinci dulu, kita analisa dulu masing-masing apa yang terjadi pada balok 1 dan balok 2. Kita tulis di sini pada balok 1 gaya-gaya yang bekerja kan T, kita asumsikan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Sama nanti balok 1 juga, balok 2 juga. Jadi gaya yang bekerja ke kanan, arahnya ke kanan kita beri tanda positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif. Karena itu di sini bekerja gaya T dan F1. T dikurang F1 sama dengan M1 kali A. Ini sesuai dengan hukum kedua Newton, bahwa besarnya percepatan itu berbanding terbalik dengan gaya berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, dari sini kita bisa otak-atik, karena kita mau menghitung T, maka T kita tinggal diluaskan kiri, F1-nya kita pindah ke kanan, sehingga dapatlah kita T sama dengan M1 kali A ditambah F1. Nah, ini rumus ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung T. Nah, untuk bisa menghitung T, tentunya M1-nya kan diketahui. Kita tinggal hitung A dan F1. Kita pindah ke balok 2. Balok 2 di sini selain gaya horizontal, ini ada gaya yang miring. Yang miring itu kita pecah menjadi dua, gaya yang horizontal dan vertikal. Nah, oke, kita rinci ya. Di sini ada theta. Diketahui tan tetanya 3/4. Ya, kalau tetanya tan theta 3/4 berarti sin theta adalah 3/5, cos theta adalah 4/5. Kok bisa begitu? Oke, saya jelaskan sebentar ya. Misalnya ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Anggap ini A. Kalau ini saya beri kode A, ini B, dan ini C, ini theta, maka tan theta yang mana? Tan theta adalah depan per samping ya, B per A kan. Nah, katanya B per A nya itu 3/4. Kan berarti ininya 3, A nya 4. Kalau ini 3, ini 4, berarti C nya 5 kan. Ingat triple Pythagoras, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan 25. Di akar hasilnya 5. Berarti ini 3, 4, 5 itu adalah perbandingan sisi siku-siku. Triple Pythagoras istilahnya ya. Nah, kalau tan tetanya 3/4 ketemu nih 3, 4, 5, maka sin theta berapa? Sin theta itu kan depan bagi miring, sin demi ya, berarti 3/5 kan. Kemudian cos theta ya 4/5 samping miring. Oke. Karena itulah ini kita dapatkan kalau tan tetanya 3/4, sin theta 3/5, dan cos theta 4/5 ya. Nah, kita pecah F2 ini menjadi F2X dan F2Y. F2X itu kan F2 cos theta, F2Y adalah F2 sin theta. Ya, kita kalikan, yang diketahui F2 nya 20, maka F cos theta ya 20 kali ini kurang ya, 20 kali 4/5 sama dengan 16.
Ini 20 kali 3/5 sama dengan 12. Jadi F2X 16, F2Y 12 ya. Jadi ini dikali cos tetanya 4/5, 16 kan. 20 kali sin tetanya 3/5 berarti 12. Berarti F2X 16, F2Y 12. Kemudian N1 ini N1-nya adalah ini kan, yang vertikal hanya ada 2 gaya, N1 dan W1, berarti ini seimbang, berarti N1 sama dengan W1. W1-nya berarti M1 kali G, berarti 2 kali 10, 20 Newton. Sementara N2-nya ini ada 3 gaya yang bekerja vertikal, W2, N2, dan F2Y. Nah, ini yang yang gaya normal yang ke atas itu seimbang dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke bawah kan 2, W2 dan F2Y. Berarti N2 sama dengan W2 plus 2Y. F2Y kan 12, berarti M kali G-nya 10. 1 kali 10. Kemudian F2Y-nya udah ketemu 12. Jadi kita tambahkan N2 ketemu 22. Nah, ini untuk apa nih dicari? Karena kita butuh F1 dan F2. F1-nya mu K kali N1, jadi sepertiga, diketahui ya. N1-nya 20, berarti ketemu 20/3. Kemudian F2 mu K kali N2, N2-nya 22, berarti ketemu 22/3. Jelas ya? Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, karena yang ditanyakan T, tegangan tali T, kita tinjau balok 1 ya. Kenapa? Karena T adalah merupakan gaya yang bekerja pada balok 1. T adalah gaya yang bekerja menarik balok 1 saja. Karena benda berada dalam keadaan mendapatkan gaya, maka benda itu pasti mengalami percepatan. Ya. Yang rumusnya ini ya, sigma F sama dengan M kali A. Ini adalah hukum Newton yang kedua. Sehingga untuk menentukan T, kita gunakan hukum Newton kedua itu. Kemudian bergeraknya benda kan ke arah horizontal ya, menyusuri lantai yang kasar tadi. Di sini jelas karena benda bergerak ke arah horizontal, maka gaya-gaya yang kita gunakan nanti adalah gaya-gaya yang bekerja searah dengan arah horizontal sumbu X saja, yaitu sigma Fx. Nah, kita masukkan ke rumus Newton yang tadi. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, karena fokus kita ke balok 1, berarti T dikurang F1 sama dengan M1 dikali A. Ya. Kita dapatkan T sama dengan M1 kali A ditambah F1. Ini tadi sudah kita tuliskan di sini ya. T min F1, T ke kanan, F1-nya ke kiri, sama dengan M1 balok 1 dikali percepatannya. Nah, ini kita pindahkan T sama dengan M1 kali A ditambah F1. Next. Ya. Ini. Jadi nanti kita gunakan rumus ini. Nah, kalau A dan F1-nya ketemu, ya T-nya ketemu, gitu aja praktisnya. Nah, kita masukkan ya. Kita hitung dulu percepatan. Percepatan itu kan jumlah gaya, jumlah resultan gaya dibagi jumlah benda yang bergerak, massa benda yang bergerak. Nah, karena kita melihat seluruh sistem, maka A ini harus kita hitung dengan melihat benda dua-duanya ya, seluruh sistem. Nah, kita coba lihat gambarnya. Ini ya, seluruh sistem yang bekerja.
karena kita gunakan gaya yang horizontal. Gaya-gaya horizontalnya bekerja apa saja. Yang ke kanan adalah F2X, yang ke kiri F1 dan F2. Maka jumlah gaya yang bekerja ini sigma Fx-nya adalah F2X dikurang F1 dikurang F2. Ya, benda yang bergerak, dua-duanya bergerak. Berarti percepatannya adalah sigma F jumlah gaya yang bekerja di sumbu X ya. F2X dikurang F2 dikurang F1 dibagi masa kedua benda ini, yaitu M1 plus M2. Kita kembali ke sini. Oke. Sudah jelas nih ya dari mana? Jadi F2X dikurang F1 dikurang F2 dibagi kedua benda, masa kedua benda yang bergerak. Kita masukkan angkanya, kan di awal sudah kita hitung tadi. F2X ketemu 16, F1 ketemu 20/3, kurangi ya, min, dikurang lagi F2 22/3, M1 plus M2 kan 2 tambah 1 ketemu 3. Ini hasilnya 16 itu sama dengan 48 dibagi 3, kita samakan penyebutnya, dikurangi 20 tambah 22 kan 42, 48 dikurangi 42, 6/3, hasilnya 2. Ini penyebutnya tetap, maka kita dapatkan A besarnya 2/3 meter per sekon kuadrat ini ya. Salah tulis ini. MS-2 gitu. Percepatan ya. Lanjut. Nah, kemudian kita kembali ke rumus awal tadi, besarnya T itu sama dengan M1 kali A ditambah F1. A-nya kan sudah ketemu ini. Ya kita substitusikan ke sini. M1 di soal diketahui 2 kg. A-nya 2/3, kita masukkan ke sini. F1-nya tadi ketemu 20/3. 2 kali 2/3 adalah 4/3, ditambahi 20/3 adalah 24/3. 24/3 itu hasilnya 8. Berarti tegangan tali T itu adalah 8 Newton. Nah, kalau ada cara yang cepat mau nggak? Cara yang rumus cepat? Ya, tapi konsepnya harus tahu dulu ya, harus paham dulu, biar nggak 100% menghafal. Nah, kalau mau cepat, nah ini dia rumusnya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, tadi kan hasilnya 8 ya, kita cocokkan. Ini rumus cepatnya ini. T sama dengan M1 per M1 plus M2. Ini sebetulnya kan A ini ya. M1 kali A dibagi M1 plus M2. Nah, berarti kita masukkan M1-nya 2, M2-nya 1, berarti ini 2 plus 1. F2 F cos theta-nya kan F2X tadi 16. Kemudian mu itu 1/3, F sin theta-nya 12. 1/3 kali 12 kan sama dengan 12/3. 12/3 itu berapa? 4 ya. Jadi ini 2/3 kali 16 min 4, 12 kan. 2/3 kali 12 sama dengan 8 ya, sehingga kita dapatkan hasil yang sama. Nah, kalau kalian mengerjakan soal SBMPTN ya harus pakai rumus cepat, kan yang penting hasilnya, nggak usah pakai cara. Demikian ya anak-anak, sudah jelas, sangat jelas insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah perbendaharaan pengetahuan, dan menambah kecerdasan kita. Oke, kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.